Kelahiran kembali Xiao Xuan. Sinopsis. Xiao Yan menerobos Dou Di dan menjadi legenda di benua Dou. Namun, bagi leluhur keluarga Xiao, kematian Xiao Xuan memang merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, agar tidak meninggalkan penyesalan, Kaisar Yan memutuskan untuk mencari percikan untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan di dunia dakian, lakukan apapun. Xiao Yan, Kaisar Yan dari 1000 besar dunia, halaman sepertiga. Melalui lapisan awan merah ini, ada benua merah di depan Anda, dan ada gelombang api di udara, dan bahkan ruang di kejauhan sedikit terdistorsi. Sebuah kota yang membentang ribuan mil, lalu lintas yang sibuk dan keramaian yang bising menceritakan kemakmuran kota. Semua orang bangga berada di kota. Wilayah api tak berujung, kota Kaisar Yan. Melihat sekeliling, sebuah paviliun raksasa langsung menuju ke langit, bahkan di kota besar ini, itu adalah keberadaan yang paling menarik perhatian. Tiang-tiang kayu menyala dengan ukiran bercahaya menopang batu bata dan ubin, ini adalah gaya arsitektur yang sangat biasa, tetapi menunjukkan keagungan yang tak terkatakan. Semua orang tahu artinya, dan orang yang berdiri di atas paviliun raksasa adalah keberadaan yang diyakini oleh seluruh benua. Kaisar Yan, Xiao Yan. Di sebuah paviliun, jubah hitam mulai terlihat, dengan penampilannya, ada tampilan dominan yang mendominasi di antara alis, tetapi masih tenang. Perjalanan waktu telah meninggalkan kedewasaan di wajahnya. Namun tetap ada kegigihan yang tak terbantahkan. Kaisar Yan, Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan melihat ke kejauhan dengan mata yang rumit, dan berpikir dalam hatinya. Saudara Xiao Yan, ada apa? Dia bergumam di telinganya, pergelangan tangan giok melingkari pinggangnya, dan wajah yang sangat imut bersandar di bahu Xiao Yan. Itu adalah Sun Er. Itu hanya satu hal yang belum tercapai selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas, jari-jarinya menyilang di antara alisnya, dan kekuatan jiwa yang besar tersapu. Sejak Xiao Yan datang ke Dakian, Kaisar Qi yang asli, yang telah menghilang dari benua Doqi, sebenarnya berlimpah di sini. Menurut ranah di sini, Xiao Yan sekarang adalah puncak penguasa surgawi. Bahkan jika Anda melihat dunia besar, itu adalah keberadaan yang berat. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa juga telah meningkat pesat, meskipun tidak ada klasifikasi yang jelas dari kekuatan jiwa di dunia ini, sekarang Xiao Yan ingin memperbaiki ramuan kekaisaran. Pada saat yang sama, Xiao Yan percaya bahwa tanpa kekuatan spiritual, dia dapat menekan kaisar surga jiwa yang asli sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa bergerak. Kekuatan jiwa Xiao Yan menggila seperti mata air, dan dalam kekuatan yang luas dan agung, sosok yang agak ilusi dapat secara samar-samar terlihat mulai terbentuk. Pada tubuh yang tampaknya hancur dengan satu sentuhan, ada fluktuasi kehidupan samar yang mengalir. Sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas, pria itu memejamkan mata, tetapi memberikan perasaan yang sangat spiritual, dan dia tampak sangat tampan dan tinggi dalam jubah putih. Melihat pemandangan di depannya, pikiran Sun Er berkecamuk di benaknya, dan setelah beberapa saat, dia kehilangan suaranya. Xiao Xuan Senior. Mendengar ini, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, hatinya penuh dengan kenangan. Di makam surgawi, dia masih Douzun. Orang tua ini yang telah melakukan segalanya untuk rasnya dan menunggu 1000 tahun masih putus asa. Bumi memberinya kekuatan darah, dan memberinya versi lengkap dari 3 transformasi misterius api surgawi. Setelah beberapa saat, situasi berubah dan awan bergulung. Tentara klan jiwa menekan dunia, dan Xiao Xuan benar-benar membakar jiwanya hanya untuk menangkap jiwa makam surgawi dan menjadi jiwa Xiao Yan yang memasuki ranah kekaisaran. Xiao, jalur pertumbuhan Yan, jika Anda ingin menyebutkan orang yang paling banyak membantunya, Yao Lao adalah yang pertama, dan Xiao Xuan adalah yang kedua. Ketika Xiao Xuan membakar jiwanya dan duduk di dalam makam, Xiao Yan melakukan kesalahan dan menyelamatkan beberapa penggalan hidup Xiao Xuan dengan mengandalkan misteri jiwa kaisar. Bahkan Sun Er dan Cailin, Xiao Yan tidak pernah mengungkapkan hal-hal ini. Ketika leluhur membakar jiwa untuk membantu saya memasuki jiwa kaisar, saya membuat kesalahan dan menyimpan fragmen kehidupan leluhur. Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan merenung. Selama bertahun-tahun, saya telah menggunakan kekuatan jiwa saya untuk memelihara jejak kehidupan leluhur saya. Para leluhur pernah berkata bahwa mungkin hanya Kaisar Dou yang dapat menghidupkannya kembali. Tetapi setelah saya dipromosikan menjadi Kaisar Dou, saya tidak berani mengambilnya, itu dengan ringan. Kenapa? Dengan 23 apimu yang berbeda, kakak Xiao Yan, dan kekuatan kemampuan ilahi Dou Di, aku khawatir tidak akan sulit untuk membangkitkan senior Xiao Xuan, kan? Sun Er berkata, sekarang Sun Er juga dipromosikan menjadi makhluk tertinggi, dalam gerakannya, kekuatannya jauh dari sebanding dengan Kaisar Surga Jiwa yang asli. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, sedikit mengernyit. Sulit untuk mengatakan, nenek moyang saya sudah berada di puncak bintang 9 Douseng. Jika bukan karena kurangnya Kaisar asal Qi, saya pasti sudah naik ke pangkat Kaisar Dou. Saya hanya kekuatan awal Kaisar Dou, dan origin Qi dicampur dengan Doqi. Setelah kekuatan mencapai puncak Douseng bintang 9, hampir merupakan reaksi naluriah untuk menyerap Qi asal.
Jika saya tidak hati-hati, tidak hanya leluhur tidak akan dapat dibangkitkan, tetapi saya juga akan kehilangan Do. Basis kultivasi Kaisar. Sun Er mengangguk, dan juga memahami risiko yang terlibat. Ketika kekuatannya mencapai tingkat itu, dia hampir bisa bunuh diri. Selain itu, di antara 23 api saya yang berbeda, termasuk di Yan, hanya 3000 api Yan, api makhluk hidup, dan api reinkarnasi 6 jalur yang dapat menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Di antara mereka, 3000 api-api yang dikenal sebagai api abadi. Api, tetapi efeknya terlalu lambat, dan nyala api kehidupan tidak cocok. Dan satu-satunya api reinkarnasi 6 jalur yang lebih cocok untuk tujuan itu terlalu lemah. Menurut sejarah yang dapat diamati catatan, api reinkarnasi 6 jalur memang Douzong yang akan menghilang dalam reinkarnasi. Muncul menjadi pembangkit tenaga listrik Douzun. Xiao Yan berhenti sejenak dan ekspresinya menjadi serius. Sayangnya, buku ini terlalu kecil, jarak antara Douzong dan Douzeng Xiao Yan berangsur-angsur terdiam. Dia tidak ingin mengambil risiko tanpa persiapan yang memadai. Saat itu, dia memperbaiki tubuh untuk Yao Lao. Semua bahannya top, dan sekarang situasi Xiao Xuan bahkan kurang optimis. Saat itu, Yao Lao masih memiliki jiwa yang lengkap, dan bentuk keberadaan Xiao Xuan saat ini cukup misterius. Itu hanya beberapa jejak kehidupan yang terpisah. Jika ada yang salah dalam kebangkitan atau bahannya memalukan dan berat, dan Xiao Xuan takut dia akan menghilang selamanya. Xiao Yan tidak ingin adegan ini terjadi. Reinkarnasi. Seng Yan Xiao Yan bergumam, jika api semacam ini digunakan sebagai api kebangkitan leluhur, ditambah kekuatan saya saat ini di puncak Tian Zizun pada titik ini, itu karena kepribadian Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan sinar di matanya, tapi bagaimanapun juga, Xiao Yan bukan lagi pemuda yang terpana seperti dulu. Setelah beberapa saat, dia juga berkata dengan sungguh-sungguh api ini cukup misterius, meskipun kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan nyala api Tuhan, tetapi jika Anda menambahkan vitalitas yang kuat dan makna reinkarnasi yang menakutkan, nilai yang terkandung di dalamnya mungkin adalah lebih dari Kaisar. Yan tidak terlalu banyak menyerah. Xiao Yan memukul bibirnya. Selama bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya dia melihat api yang bisa menyaingi Kaisar Yan. Sejak Xiao Yan menjadi Kaisar, ranah Fen Jue telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, api biasa tidak akan lagi bisa menyala. Jika menyempurnakan samsara bawaan Yan, Fen Jue, dan kekuatan Xiao Yan sendiri akan menembus belenggu dan mencapai tingkat yang baru. Api ini luar biasa, dan perlombaan roh api bukanlah kesemek yang mudah dicubit. Tidak mudah bagi kita untuk mengambil sumber api ini. Memaksa itu adalah pilihan terakhir. Teriakan memesona terdengar, dan sosok ramping datang langsung melalui ruang. Dilihat dari fluktuasi beriak di tubuhnya, dia benar-benar melangkah ke tingkat tertinggi, seperti 100 Meisheng. Ini adalah warnanya skala. Sister Cailin. Sun Er juga tersenyum lembut. Cailin mengangguk, jelas bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan setelah bertahun-tahun, hati Xiao Yan masih tergerak oleh penampilan halus mereka. Setiap 100 tahun, klan roh api akan mengadakan perjamuan Shenhuo, memanggil para pahlawan dunia untuk bertemu teman-teman dengan api. Omong-omong, yang berikutnya akan diadakan dalam setengah bulan. Perjamuan Shenhuo. Xiao Yan tercengang. Ini hanyalah bentuk lain dari kompetisi pemurnian obat. Para kontestan perlu mencium ramuan surga dan bumi yang berbeda. Dikatakan bahwa kali ini, selama mereka dapat mencium batu api mendalam yang tidak dapat dipadamkan yang telah diturunkan oleh api klan roh selama ribuan tahun, mereka dapat memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan. Sebagai imbalannya, Anda dapat mengambil 3 sampel dari koleksi grup roh api. Kata Cailin. Pada saat itu, saudara Xiao Yan akan dapat mengklaim api alami reinkarnasi. Sun Er tertawa. Selain itu, kristal cair dari batu api mendalam yang tidak dapat dipadamkan juga sangat bermanfaat untuk menerobos siklus hidup dan mati. Perlombaan roh api mungkin akan menggunakan kristal api mendalam yang tidak dapat dipadamkan kali ini untuk membuat leluhur mereka menerobos belenggu makhluk tertinggi dalam satu gerakan. Cailin menambahkan, terobos siklus hidup dan mati. Xiao Yan menjilat bibirnya, dan sekarang selama itu bermanfaat baginya untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan, dia hampir tidak bermoral. Bantuan Xiao Xuan kepadanya terlalu besar. Reinkarnasi Tianyan, Immortal Suani Guk-Guk kali ini, saya khawatir saya akan mengalahkan klan roh apinya sekali lagi. Panggil Paman Gu, Senior Zukun dan Guru, kita akan pergi ke klan roh apinya dalam waktu setengah bulan dan membuat keributan. 2 Kota Shenhuo, halaman 1/3. Kaisar Yan City, Aula Utama. Kebangkitan Xiao Xuan. Sebuah suara yang mengandung kekuatan spiritual yang keras bergema, seolah-olah bisa terdengar ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, Gu Yuan berada di aula dengan ekspresi terkejut, fluktuasi yang tiba-tiba meledak barusan jelas hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik yang melangkah ke Earth Supreme. Puncak bumi tertinggi adalah budidaya Gu Yuan hari ini. Saat itu, ketika Kaisar Jiwa Tiandi dan yang lainnya mengepung Xiao Xuan, Gu Yuan,
sebagai salah satu dari sedikit orang di dunia yang dapat mengubah pertempuran itu, memilih untuk berdiri dan menonton, mengetahui bahwa klan jiwa itu penipu. Saya juga tahu bahwa di dunia ini, kaisar jiwanya, Xiao Xuan. Dia juga orang terkuat, tetapi Xiao Xuan adalah satu-satunya orang yang ditakuti oleh kaisar jiwa surga. Itu sebabnya dia ragu-ragu Xiao Xuan dan dia adalah teman dekat dan saingan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Xiao Xuan jatuh. Sosok yang pernah memandang rendah rakyat jelata. Sejauh ini, itu belum terlihat selama ribuan tahun. Pada saat ini, suasana hati Gu Yuan bukannya tanpa kekacauan. Melihat wajah sedih Gu Yuan, Xiao Yan tidak membiarkan suasana ini berlanjut, dan segera membuka mulutnya untuk berkata. Sekarang perjamuan Shen Huo sudah dekat, dapat dikatakan bahwa waktunya ada di pihak saya. Sangat penting bagi saya untuk membangkitkan leluhur kali ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya. Di samping, Yao Lao membelai janggutnya, dan sudut mulutnya mengangkat busur puas. Dia selalu puas dengan kesalehan berbakti dan perilaku tegas Xiao Yan. Sukun tidak menganggapnya serius. Dia menggelengkan wajahnya, tetapi tidak berbicara. Lagi pula, dia tidak memiliki apapun yang menarik. Sekarang Xiao Yan punya ide, dia hanya bisa mengikuti petunjuknya, tetapi napas di tubuhnya melonjak, dan dia sebenarnya lebih kuat dari Gu Yuan. Setengah langkah surga tertinggi, orang-orang yang hadir, kecuali Xiao Yan tertinggi hari ini, orang terkuat. Melihat ini, Sun Er juga mengambil langkah maju. Dia berkata dengan lembut kepada Gu Yuan. Ayah, masalah ini sangat penting bagi kakak Xiao Yan. Senior Xiao Xuan, dia tidak boleh menjadi pencuri, dan dia tidak akan pernah menyebabkan perselisihan lagi atas apa yang terjadi di masa lalu. Selain itu, putriku sekarang anggota keluarga Xiao. Gu Yuan terkejut, melihat wajah Sun Er yang sedikit merah. Saat ini, dia juga dalam suasana hati yang baik. Hehe, Xiao Xuan, aku, Gu Yuan, tidak sabar menunggu saat kamu melihat matahari lagi. Hahaha. Dengan lambaian jubah lengan Gu Yuan, sosoknya tersembunyi di angkasa, hanya suara tawa liar yang bergema di antara langit dan bumi. Klan Roh Api, di luar kota Shen Huo. Ribuan mil pasir merah, lautan coklat kemerahan ini tampaknya mengandung fluktuasi yang sangat berapi-api. Jika kekuatannya tidak cukup, bahkan selama Anda berada di pasir merah ini, akan terasa seolah-olah kekuatan spiritual seluruh tubuh telah habis menguap. Ini adalah kota spiritual utama klan Roh Api, kota Shen Huo. Beberapa sosok keluar dari ruang dengan aneh, dan sosok berjubah hitam muncul, jelas Xiao Yan dan rombongannya. Bersenandung, persepsi jiwa Xiao Yan meledak, dikemas jauh di sepanjang jangkauan kota. Aku khawatir ada formasi yang sangat kuat di sini. Yao Lao menyipitkan matanya dan berkata. Xiao Yan mengangguk dan mengerti. Formasi ini sangat rumit, dan dengan kekuatan jiwaku, aku tidak dapat menganalisisnya dengan jelas untuk sementara waktu. Formasi jenis ini setelah diaktifkan, bahkan Supreme Being tidak dapat melarikan diri. Xiao Yan dikatakan. Bahkan para penjaga keluarga bersedia untuk pindah. Tampaknya perjamuan Shen Huo ini benar-benar tidak biasa. Kailin memandang Xiao Yan dan berkata dengan mata yang indah. Xiao Yan tersenyum. Pergi, masuk dan lihat. Berjalan ke gerbang kota, di bawah kota, ada beberapa kapten yang mengenakan baju besi merah menjaga pintu masuk dan keluar gerbang. Seorang komandan dengan wajah yang sangat tidak ramah melihat bahwa Xiao Yan dan kelompoknya tidak menganggap diri mereka serius sama sekali. Itu juga sangat tidak bahagia saat ini, jadi dia melangkah maju untuk mencegahnya, dan menangkupkan tangannya dari udara, nadanya tajam dan otentik. Baru-baru ini, suku Roh Api saya mengadakan perjamuan Shen Huo untuk bertemu teman-teman. Jika Anda datang ke perjamuan, tunjukkan nyala api, dan tonton perjamuan, tunjukkan surat undangannya. Suara komandan itu sombong, dan Kailin tidak sabar untuk menebasnya sampai mati ketika dia melihatnya. Di sisi lain, Xiao Yan tersenyum, menoleh ke Yao Lao dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Guru, apakah Anda ingin menghadiri perjamuan dengan para murid? Hehehe, lelaki tua itu belum pernah menghadiri perjamuan seperti itu, jadi aku akan membuat masalah denganmu. Yao Lao tersenyum dan melambaikan tangannya, dan setelah mengatakan itu, nyala api putih tiba-tiba menyembur keluar, rasa dingin dan panas yang kuat muncul di depan kapten. Melihat nyala api putih ini, Gu Yuan juga terkejut. Dingin dan panas, dan warna tubuhnya putih. Itu memang api dingin dari Bone Spirit of Medicine Saint Yao Chen. Beberapa terakhir, bahkan Xiao Yan kagum, meskipun sejak itu dia telah memurnikan Kaisar Yan, dia telah mengisolasi asal api roh tulang yang dingin dan mengembalikannya ke Yao Lao, tetapi itu mirip dengan api ini. Api yang berbeda awalnya berasal dari langit dan bumi, dan dunia seribu besar kaya akan energi spiritual, dan roh tulang dingin yang dihasilkan di sini bahkan lebih mendominasi. Menurut perkiraan saya, api dingin roh tulang baru ini, bahkan teratai murni, api iblis, bisa bersaing dengan 1. 2. Yao Lao berkata dengan sungguh-sungguh. Guru benar-benar memiliki caranya sendiri. Xiao Yan tersenyum, dan tangannya yang ramping mengarahkan nyala api cian ringan. Ketika nyala api berfluktuasi,
warna cian dan bubuk samar muncul, dan panas murni juga tersapu. Api jantung bumi King Lian. Setelah melihat ini, Kapten sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin dan wajahnya menjadi lebih ramah. Dia segera memasang senyum menjijikkan untuk menghibur Xiao Yan dan Yao Lao, dan kemudian secara bertahap menunjukkan jejak penghinaan di depan Kai Lin dan yang lainnya. Kamu, tidak bisakah kamu menemukan kematian? Mata indah Cailin tiba-tiba menajam, dan tepat ketika dia akan menembak, sesosok merah melangkah keluar dari ruang dan menghalangi di depan Cailin. Di klan roh api bawah Hong Li, jika para pelayan ini menyinggung, harap sertakan juga. Sebuah wajah tampan dengan wajah yang sangat baik melintas, yang segera meredakan suasana tegang saat itu. Hanya beberapa orang biasa-biasa saja yang tidak membuka mata, raja ini tidak peduli, Sun Er, dua senior, ayo pergi. Melihat Kailin mengabaikannya, wajah agung dan garang itu juga sedikit kaku, tetapi para kapten menjadi marah. Kelompok orang ini juga sombong. Api lelaki tua itu memang aneh, tetapi api lelaki muda itu agak biasa. Selain itu, Tuan Muda, Anda sangat sopan, tetapi Anda tidak tahu cara mengangkatnya. Lakukan kamu menghubungi penjaga kota dan mengusir mereka. Oh, pengusiran. Penjaga kota klan roh api kita, kapan kita bisa mengusir pembangkit tenaga listrik tertinggi? Apa? Bumi tertinggi. Formasi pasir merah pelindung klan roh api saya, bahkan yang tertinggi peringkat 8 biasa hanya bisa masuk dengan berjalan kaki. Baru saja, seluruh kelompok tidak tersipu atau terengah-engah. Jelas, formasi besar tidak berfungsi. Ini membutuhkan setidaknya yang tertinggi kekuatan. Baru saja ketika pemuda itu menunjukkan nyala api seperti itu, dia benar-benar tidak takut. Wajah Hong Lai serius. Orang seperti itu benar-benar menakutkan. Perjamuan Shenhuo, mulai. Halaman sepertiga. Sebuah aula tertentu di kota Shenhuo, melalui aula yang makmur, hanya aula ini yang berwarna merah tua, tetapi itu memberi orang perasaan yang tak tergoyahkan, dan bahkan ruang di sekitarnya berisi semacam ruang tersembunyi. Kekuatan berapi-api di Patriark. Sebagian besar masalah perjamuan Shenhuo ini telah ditangani dengan benar, para pahlawan dari semua pihak telah dihibur dengan baik, dan jumlah peserta telah mencapai klimaks yang langka. Seorang lelaki tua mengenakan jubah perak dengan garis-garis merah membungkuk. Di tengah aula, seorang pria paruh baya dengan jubah merah perlahan bangkit. Gaun merah menyala membuatnya luar biasa agung, dan matanya yang sedikit merah tampak berpikir dalam-dalam. Saat dia bangun, sebuah paksaan meledak. Di tengah Tian Zizun, Patriark klan roh api, Hong Yuan. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah api tak berujung telah meningkat pesat. Di mata banyak orang, gelar kota api pertama telah datang ke kota Kaisar Yan untuk duduk di posisi teratas. Itu hanya beberapa badut yang melompat di atas balok, bagaimana Anda bisa membandingkan dengan klan roh api saya dalam hal latar belakang, kata seorang tetua dengan marah. Dalam kata-kata, wilayah api tak berujung disamakan dengan badut yang melompat di atas balok, dan karakter besar ditambahkan ke perlombaan roh api. Penghinaan dan kesombongan ditampilkan sepenuhnya. Orang-orang dari alam bawah Kaisar Yan Xiao Yan juga manusia. Hong Yuan mengelus jenggotnya. Kulitnya juga serius. Selain membantu para leluhur untuk menerobos saat ini, itu juga untuk membuat dunia mengerti bahwa kota api pertama ini milik klan roh api saya, kota Shenhuo. Yu Yin jatuh. Tiba-tiba, suara lonceng kuno terdengar di istana, dan di kota Shenhuo yang luas ini, gema meledak. Di kota Shenhuo, Xiao Yan dan kelompoknya juga terkejut ketika mereka mendengar bel berbunyi, dan kemudian Sun Er adalah yang pertama berbicara. Ini Zhong Ming di awal pesta. Kakak Xiao Yan, ayo cepat ke lokasi kebakaran di jantung kota. Xiao Yan dan yang lainnya juga mengangguk tanpa berbicara omong kosong. Setelah menahan napas, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu pergi. Adegan kebakaran di jantung kota terletak di posisi paling sentral dari kota Shenhuo, dan auditorium saja dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Di tengah adalah medan pemadam kebakaran di mana klan roh api telah mengadakan perjamuan Shenhuo selama ribuan tahun. Menurut spekulasi Xiao Yan, medan api di jantung kota juga merupakan pusat formasi besar kota Shenhuo. Ini tidak baik untuk operasi ini. Dengan kemampuan Xiao Yan untuk menutupi napasnya sekarang, dia yakin bahwa kecuali iblis tua dari klan roh api, yang akan membebaskan diri dari belenggu tertinggi surgawi, secara pribadi mengendalikan formasi, tidak ada yang akan mengetahuinya. Karena Xiao Yan dan Yao selalu berada di perjamuan, Sun Er dan yang lainnya juga diatur di perjamuan akbar, meskipun karena Xiao Yan menahan nafasnya di peringkat pertama, itu dianggap sebagai lapisan yang relatif lemah dalam perjamuan ini. Perjamuan menunggu Sun Er dan yang lainnya agak kumuh, tetapi dibandingkan dengan auditorium yang ramai, itu tidak diragukan lagi jauh lebih baik. Batuk, terdengar suara yang terbungkus dalam kekuatan spiritual, dan saat berikutnya mata semua orang beralih ke titik tertinggi dari adegan api di jantung kota. Di platform tinggi itu, beberapa lelaki tua berjalan perlahan, semuanya dengan napas tirani.
Itu adalah Hong Yuan di tengah-tengah makhluk tertinggi hari itu, dan di sudut yang tidak terlalu mencolok, Kailin juga menemukan bahwa Hong Lai hanya memiliki beberapa perselisihan sebelumnya. Melihat Hong Yuan itu, dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan gembira, "Selamat datang di kota Shenhuo saya. Perjamuan Shenhuo ini diadakan oleh klan roh api kami dengan semua kekuatan klan kami, dan terlebih lagi, kami tidak ragu-ragu untuk mengambil harta karun berusia 1000 tahun dari klan kami untuk membuat perjamuan ini pada kue. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang perjamuan Shenhuo, ini perjamuannya." Zongming kuno ingat lagi bahwa di sekitar alun-alun, ratusan api melesat ke langit, meledak dengan warna-warna yang mempesona, dan seluruh hadirin ada di sini. Segera, semangat, hehe, maaf, jumlah meja perjamuan sepertinya tidak mencukupi. Di sudut lapangan pemadam kebakaran, seorang pelayan dengan santai berkata kepada Xiao Yan bahwa meja perjamuan adalah tungku yang agak misterius dari perlombaan roh api. Tampaknya ada formasi di dalamnya. Nyala api, bahkan kekuatannya akan ditingkatkan, dan semakin maju meja perjamuan, semakin jelas efek ini. Saat ini, jumlah meja perjamuan sudah tepat, kurang satu. Bahkan Yao Lao ditugaskan ke meja perjamuan terakhir, yang sudah bobrok, dan efek peningkatannya mungkin dapat diabaikan. Kalau begitu tidak perlu. Xiao Yan menyeringai, tidak setuju, jika dia mengorbankan Dian dengan seluruh kekuatannya dalam perjamuan api ilahi ini, tidak akan ada orang lain yang hadir. Meja perjamuan semacam ini sepertinya bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Maka yang mulia adalah opsional. Pelayan itu perlahan mundur dengan ekspresi kosong, tetapi di dalam hatinya dia diam-diam menertawakan kesembronoan Xiao Yan, yang hanya tertinggi. Hidangan pertama perjamuan, kayu cangkiong. Hong Yuan tersenyum, dan ketika dia melambaikan tangannya dalam antologi, 10.000 sinar cahaya melintas di kuali para peserta, dan akhirnya matanya menatap Xiao Yan dengan tatapan tajam, sudut dengan beberapa keraguan. "Teman kecil ini, apakah kamu tidak memiliki tungku?" Mata penonton diarahkan pada Xiao Yan, dan setelah merasakan tingkat auranya, ada jejak penghinaan dan rasa kasihan di matanya, tetapi Hong Li sedikit bingung saat ini tertinggi peringkat pertama. "Orang ini perhitungan macam apa yang kamu mainkan?" Di hadapan tatapan aneh dari penonton, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya, dan membungkukkan tangannya ke Hong Yuan. Dalam suasana di mana keributan di antara penonton sedikit terhenti, bibirnya sedikit bergerak. Ada baiknya menggunakan api sebagai tripod. Segera dengan putaran tangan kanan, teratai hijau besar setengah zang tiba-tiba mengembun. Gelombang api tersapu, beruang. Fluktuasi panas yang menyengat tiba-tiba menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Dengan teknologi pengendalian kebakaran Xiao Yan saat ini, api bumi Qinglian terbentuk secara alami, berputar perlahan, dan kelopaknya bernada, memancarkan tekanan unik dari api yang berbeda. Dengan Xiao Yan sebagai pusatnya, nyala api dari beberapa orang yang lebih lemah benar-benar tampak seperti pemujaan, dan nyala api layu dalam sekejap. Begitu api aneh keluar, kelompok api menyembah, dan hal yang sama berlaku di dunia 1000 besar. Oh, Hong Yuan itu mengangkat alisnya dengan ringan, dengan sedikit minat di matanya, dan segera sudut mulutnya sedikit terangkat. Teknik pengendalian api yang bagus. Di mata Hong Yuan, kekuatan tertinggi peringkat pertama Xiao Yan tidak cukup untuk menarik perhatiannya, meskipun api biru tidak dianggap kuat di matanya. Namun, di bawah keterampilan pengendalian api terampil Xiao Yan saat ini, ada fluktuasi yang sangat kuat. Kemudian, dengan jentikan jarinya, sepotong pohon langit muncul di depan Xiao Yan. Potongan kayu langit ini berbeda dari yang lain. Ini adalah kayu langit berusia 1000 tahun, yang mengandung kekuatan spiritual langit dan bumi. Lebih sulit untuk dicium daripada pohon langit lainnya. Hanya dengan mempercayainya Anda bisa benar-benar menunjukkan keterampilan pengendalian tembakanmu. Hong Yuan menjelaskan. Semua orang diam-diam merasa bahwa vitalitas yang terkandung dalam potongan kayu langit ini memang lebih kuat, dan korteks kayu memiliki kilau gelap, memberi orang perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat, dia tersenyum ringan, telapak tangannya bergerak lembut, pohon langit berusia 1000 tahun juga perlahan melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Hong Yuan, tidak rendah hati atau sombong. Melihat tatapan Xiao Yan, Hong Yuan juga kaget, dan langsung tertawa terbahak-bahak. "Perjamuan Shenhuo, buka." Mendengar ini, Xiao Yan tidak berhenti, api inti bumi teratai hijau membungkus pohon langit berusia 1000 tahun, dan kemudian teratai api biru perlahan mulai berputar. Di antara mereka, kekuatan api juga terus mengalir ke pohon langit berusia 1000 tahun. Beberapa menit kemudian, Xiao Yan benar-benar terkejut menemukan bahwa kayu langit berusia 1000 tahun yang tampaknya biasa ini acuh tak acuh terhadap api yang membakar bumi Qinglian. Tidak ada tanda-tanda mencair sama sekali. Melihat ini, Xiao Yan malah tersenyum, alih-alih menambahkan api aneh untuk meningkatkan kekuatannya, dia mengerutkan kening, dan kekuatan jiwanya dimuntahkan, membungkus kayu langit dengan kuat. Berderak, tidak jauh dari Xiao Yan, api putih di samping Yao Lao berangsur-angsur melemah,
dan pohon langit di dalamnya retak inci demi inci di bawah kekuatan aneh yang sangat dingin dan sangat panas dari api dingin roh tulang, dan beberapa cairan hijau tua, berangsur-angsur melemah, muncul dari dalam kanopi pohon. Ketika peleburan berhasil, Yao Lao menjentikkan jarinya, dan jiwa itu melesat keluar, dan ketika melintasi pohon langit. Saya melihat bahwa cairan hijau tua berubah menjadi virus, hanya meninggalkan jejak kotoran hitam di tempat-tempat di mana batang lewat, dan itu dilakukan dalam sekali jalan. Tepat ketika Yao Lao selesai, sejumlah besar orang di medan api juga telah menyelesaikan pemurnian kayu langit, dan kecepatannya tidak kalah dengan Yao Lao. Xiao Yan ngeri, diam-diam berpikir bahwa perjamuan api ilahi ini benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon. Tidak ada lagi desahan saat ini. Jejak kekuatan jiwa membungkus kayu langit berusia 1000 tahun. Padat ditutupi dengan kekuatan jiwa, dan kemudian dengan api teratai hijau kecil seperti halus, itu masuk melalui celah tak terlihat di pohon langit berusia 1000 tahun. Terkunci. Xiao Yan juga sangat gembira ketika suara pecah masuk ke telinganya, matanya menyipit, dan dia mencoba yang terbaik untuk menggerakkan hati King Lian. Karena semakin banyak peserta yang menyelesaikan jamuan makan secara bertahap berakhir. Di platform tinggi, Hong Yuan sedikit puas dengan tingkat penyelesaian saat dia menyapu seluruh arena Do Huo. Sepertinya tidak banyak orang yang menebus api kali ini, jadi dia mengangguk puas. Kemudian matanya mendarat di tempat Xiao Yan berada, dan keterkejutan melintas di matanya saat dia bergumam. Tidak mudah untuk bisa menggunakan nyala api itu untuk melebur kayu langit berusia 1000 tahun. Setelah merenung sejenak, hanya saja aku khawatir aku tidak akan punya waktu untuk memurnikannya. Suara Hong Yuan jatuh, dan bel kuno berbunyi di kejauhan. Hong Yuan juga melirik Xiao Yan dengan kasihan, dan bibirnya bergerak sedikit. Pesta pertama akhir. Tepuk-tepuk-tepuk. Ledakan suara retak tiba-tiba terdengar, dan pohon kanopi berusia 1000 tahun yang dibungkus oleh kekuatan jiwa Xiao Yan meledak langsung dari dalam keluar, dan kecemerlangan biru hijau naik ke langit. Selesai. Xiao Yan berkata dengan bangga, melihat kecemerlangan yang kental, dia juga menyeringai, dan segera, gelombang kehidupan yang kuat meledak dari kecemerlangan, mengejutkan penonton. Pada platform tinggi, beberapa tetua telah membuka mulut mereka pada saat ini, meskipun kayu langit berusia 1000 tahun lebih kuat dari kayu langit biasa, bahkan jika belum dimurnikan, energi yang terkandung dalam cairan tidak kalah dengan cairan murni melalui kayu langit biasa. Dan kekuatan yang disemburkan kecemerlangan virus ini pada saat ini jelas beberapa tingkat lebih kuat daripada yang dimurnikan dari kayu langit biasa. Ini adalah poin yang hanya bisa dicapai setelah pemurnian yang sangat teliti. Dan Xiao Yan, pada saat yang sama dengan peleburan, telah mencapai pemurnian yang begitu kuat. Kemampuan pengendalian api macam apa ini? Ini adalah pohon kanopi berusia 1000 tahun. Bahkan Hong Yuan harus memeriksa kembali orang di depannya saat ini. Orang ini tidak mudah. Orang ini tidak mudah. Seiring dengan desahan Hong Yuan, suara bel yang jauh menjadi lebih berat dan lebih berat selama fluktuasi cetakan suara, api yang mengalir di tungku orang-orang yang masih menyempurnakan dimusnahkan. Tampaknya formasi di tungku juga berperan dalam beberapa kendala waktu untuk memastikan kemajuan pesta yang stabil. Perjamuan pertama ini juga gagal oleh puluhan ribu orang. Setelah bel berbunyi, suasana masih hening, jelas sedikit ketagihan dengan penampilan Xiao Yan yang luar biasa. Terkunci. Saya tidak tahu siapa yang linglung, tangan tanpa sadar membuat suara yang begitu tajam, dan kemudian ada tepuk tangan jarang di seluruh tribun, dan setelah beberapa saat, ada siulan yang menggelegar, yang berlangsung lama. Bahkan beberapa tetua bertepuk tangan. Haha, anak ini. Yao Lao menyipitkan matanya dan membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Di pesta VIP, Zukun tidak menganggapnya serius, dia sudah melakukan mimpi naga tua di samping, dan Gu Yuan tidak tega untuk menghargainya. Dia berpikir bahwa dia mungkin akan bertengkar nanti. Dengan karakter Gu Yuan, sulit untuk tertarik pada saat ini untuk menghargai perjamuan Shen Huo. Sebaliknya, itu adalah Sun Er dan kedua putrinya, yang berpegangan tangan dengan pergelangan tangan mereka, tetapi mereka sangat senang menonton dari samping. Penampilan mereka berdua memikat, dan kursi VIP di sini juga menarik perhatian, banyak mata iri dari penonton. Haha, pesta yang luar biasa, kata Hong Yuan sambil tersenyum. Setiap orang yang telah menyelesaikan pesta pertama, silakan istirahat sebentar, dan pesta kedua dapat dibuka. Setelah berbicara, Hong Yuan membuat gerakan lain dengan telapak tangannya, dan ribuan sinar cahaya merah kuning melintas, dan bahkan seluruh medan perang berubah. Sedikit panas. Hidangan kedua, buah Seng Seng Xuan Yang. Cahaya perlahan menghilang, dan buah seukuran kepalan tangan terus-menerus melepaskan gelombang vitalitas dan panas, membuat mata Xiao Yan menyipit untuk Yao Yao, dan dia sedikit takut untuk menyerang sekaligus. Kenapa istirahat? Sama seperti Xiao Yan kental, suara menghina terdengar, dan penonton melemparkan pandangan mereka, hanya untuk melihat seorang pria kuat berkepala botak dengan tangan melingkari dadanya, berdiri tegak dan perkasa. Melihat mata penonton, pria itu juga sedikit tersenyum, dia melirik Xiao Yan tanpa makna yang dalam,
lalu dia berteriak keras, dan nyala api ungu keluar dari bawah kakinya. Kehidupan naga iblis Dewa Ungu benar-benar panas. Seseorang di tempat kejadian memiliki mata yang tajam, dan dia segera memberitahu asal mula api ungu. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit, aku khawatir nyala api ini adalah. Itu cukup untuk menandingi nyala api dari tempat ke-15 di daftar api berbeda artinya, api ini sudah lebih kuat dari api jantung bumi King Lian. Api kehidupan yang sebenarnya bisa lebih kuat dari api hati King Lian, yang berarti bahwa kekuatan monster ini juga harus sangat kuat. Pria kuat berkepala botak itu melambaikan tangannya, dan nyala api ungu itu langsung membungkus buah Seng Sheng Xuanya. Tendangan. Di bawah terik api itu, bahkan kuali di depannya berderak, dan gelombang panas yang menyengat sangat menakutkan. Kehidupan naga iblis Dewa Ungu benar-benar panas, dan sudah sangat kuat dalam hal panas kata Hong Li, yang berada di sampingnya. Tapi sudut mulutnya melengkung. Tidak sesederhana itu untuk melahirkan buah suanya. Bersenandung. Suara lurus yang aneh lewat, dan panas di kuali tiba-tiba melemah pada saat ini, meskipun api ungu masih berderap, fluktuasi panas abis. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria kuat itu kehilangan suaranya, nyala api berhenti, dia tersungkur, wajahnya pucat, perubahan mendadak, dan seluruh penonton tercengang. Dia tidak menyangka pria botak yang perkasa ini menjadi mampu melakukannya, kekalahan itu begitu cepat, dan ada ejekan pada saat itu, berbondong-bondong ke pria botak yang merosot seperti gelombang pasang. Oh, obat mujarab yang aneh panasnya sendiri begitu kuat ditambah dengan vitalitasnya yang kuat pesta kedua ini dibandingkan dengan api. Diam. Dengan pelajaran dari masa lalu, saya tidak ingin terus menggunakan api jantung bumi King Lian lagi. Dengan menggenggamnya, sekelompok api tidak berwarna dan sekelompok api ungu hitam muncul. Di bawah kendalian, secara bertahap menjadi kacau, berubah menjadi api ungu coklat, dan nyala api yang awalnya tenang tiba-tiba mendidih pada saat ini. 3.000 api hati teratai. Dengan satu gerakan, Seng Sheng Xuanyangguo muncul di depannya, matanya menyipit, Xiao Yan mengerang dan bertepuk tangan, dan segera 3.000 api hati teratai menutupi, dan gelombang yang beberapa kali lebih menakutkan daripada pria berotot botak itu, baru saja meletus. Itu menarik sorak-sorai dari penonton lagi. Hehe, tentu saja Hong Yuan tersenyum ringan ketika dia melihat api ungu coklat. Beberapa kejutan, tetapi mereka merasa masuk akal, dan segera melambai kepada mereka. Perjamuan besar kedua, buka. Dengan dibukanya perjamuan akbar kedua, suasana penonton menjadi antusias, mereka semua menantikan momen ini, sepertinya pertunjukan yang bagus baru saja dipentaskan, dan acara utama adalah berikutnya. Titik.